Halo Sobat Juber Kreasi, selamat datang di podcast kami Motivation and Inspiration. Oke, di depan saya sudah ada narasumber yang terbilang luar biasa ya. Bisa disapa Mas Satria Febrian Rifanda atau kerap disapa Mas Rian. Oke, selamat siang Mas. Selamat siang, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya kenalin dulu ya Mbak. Oke, boleh. Nama saya Satria Febrian Rifanda. Saya merupakan mahasiswa jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dan itu saja. Oke Mas Rian, gimana nih kabarnya setelah mungkin melalui libur panjang semester kemarin dan sudah beberapa hari masuk perkuliahan? Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar sekarang baik dan alhamdulillahnya kemarin tidak menikmati libur semester. Oke, mungkin mulai ya Mas. Boleh nih ceritain Mas Rian gimana awal mula. Oke, bentar, maaf sebelumnya kita mau ngangkat tema nih, tema yang cukup menarik untuk teman-teman semua. Itu kuliah prioritas raih prestasi tanpa batas. Mungkin Mas Rian bisa ceritain awal mula masuk universitas itu gimana dan kenapa bisa milih kuliah di prodi jurnalistik? Oke baik Mbak, sedikit saya cerita ya. Oke. Awalnya saya tidak mau berkuliah di Universitas Bengkulu, bukan tidak mau tapi belum ada kepikiran untuk Universitas Bengkulu. Tapi yang pertama saya ingin berkuliah di luar Bengkulu, yaitu di Yogyakarta. Saya ingin mengambil kesenian. Nah akan tetapi saya memiliki problem dari suatu keluarga. Jadi keluarga tidak memperbolehkan saya untuk berkuliah di luar. Maka untuk pilihan saya, ya saya di Universitas Bengkulu. Dan saya juga sempat mendaftar di UIN Fatmawati Bengkulu. Dan saya juga lulus di sana. Tapi saya lebih memilih Universitas Bengkulu. Dan yang pilihan pertama saya itu di jurusan hukum. Dan saya yang kedua itu baru di jurnalistik. Nah, tapi saya lulusnya di jurnalistik. Dan maka dari itu saya memilih jurnalistik itu kemarin di pilihan kedua. Karena yang pertama saya memang benar gencar ke hukum dulu. Dan saya tidak lulus di hukum. Jadi saya rendah hati untuk menerima di jurnalistik. Karena dulu waktu kecil saya juga pernah termotivasi melihat wartawan. Saya dulu hobi banget ngelihat ini nih, wartawan liputan mudik. Nah, jadi makanya saya ingin dulu waktu kecil saya ingin deh seperti mereka gitu. Mereka yang pergi kemana-mana gitu dan dibiayain. Jadi makanya keduanya itu di jurnalistik. Oke, pilihan pertama tadi jurusan hukum ya Mas? Iya. Kenapa sampai milih hukum di pertama dan jurnalistik diletakin ke nomor 2? Oh, pertama saya memilih hukum karena saya ingin hukum di Indonesia keadilan ya. Masya Allah. Jadi menurut saya hukum di Indonesia kurang tegas, makanya saya pertama untuk saya memilih hukum karena saya sudah sebelum saya memilih hukum, saya di waktu SMA itu saya sudah mendalami dan membaca buku tentang hukum. Jadi makanya dari situ pilihan pertama saya, tujuan saya dulu pertama hukum terlebih dahulu. Oke, tadi katanya tujuan awalnya bukan di Universitas Bengkulu ya Mas? Iya betul. Pas masuk ke jurnalistik, ini pertanyaan yang umum sebenarnya. Pernah gak sih Mas ngerasa salah masuk jurusan? Dan apa nih tanggapan Mas Rian terhadap mahasiswa yang kabarnya nih, mahasiswa jurnalis itu ternyata mereka itu kebanyakan ngerasa, wih saya salah jurusan, kenapa saya masuk jurnalis gitu? Gimana nih Mas, tanggapan Mas Rian dan pernah gak sih ngerasa salah jurusan tadi? Untuk saya pernah baca ya, 87% mahasiswa di Indonesia itu sempat memilih salah jurusan. Nah, apalagi di semester 3 dan 4, itu saya sendiri termasuk saya, itu sudah berpikir saya ini sudah salah ambil jurusan deh sepertinya. Tapi sebenarnya kita tuh nggak salah pilih jurusan, tapi kita dalam posisi yang dimana kita menemukan tempat ternyaman yang baru. Karena
Saya di semester 3 dan 4 itu di mana gencar-gencarnya untuk mencari kegiatan-kegiatan yang, selain kegiatan kuliah deh. Jadi saya, ya mengikuti kegiatan yang ada di luar kampus, mengikuti kegiatan yang ada di dalam kampus, tapi yang tidak masukkan dengan perkuliahan. Maka dari itu karena dia terlalu asik tadi yang katanya terlalu asik, jadi, karena kuliah mungkin kita jenuh ya, kadang kita kuliah di kelas, terus kita mendengarkan ucapan dosen, jadi sekali-sekali tuh kita emang butuh belajar di luar gitu. Jadi makanya mungkin itu menurut saya itu bukan salah pilih jurusan pikiran, tapi gimana kita itu salah memposisikan diri. Jadi itu kita salah memposisikan diri karena kita terlalu terlena, terlalu keenakan, makanya juga itu tidak boleh terlalu berlebihan. Maka dari itu posisi yang kita lebih utamain itu tadi, maka akan sedikit terlupakan. Makanya dari itu tuh kita berpikir yang tidak-tidak, seperti kita berpikir, oh sepertinya kita salah jurusan. Padahal tujuan kita itu udah pas mau masuk itu kita udah milih jurusan ini loh kan. Jadi nggak ada sebenarnya dari kita salah posisi dari kita kalau nge-stuck kita udah nggak mau kemana-mana lagi gitu kan. Jadi maka dari itu tanggapan saya mungkin teman-teman harus berpikir yang lebih baik. Oke, sepakat sih untuk tanggapan orang-orang. Saya salah masuk jurusan karena jujur ya Mas, saya sendiri juga pernah ngerasa salah jurusan. Yeah. Pernah juga dikata-katain kok masuk jurnalis sih, kok nggak masuk di sini, kok nggak masuk di situ. Di situ juga saya sempat termakan omongan mereka dan sempat juga termotivasi sama kata-kata orang dan termasuk kata-kata Mas Rian tadi yang ada benernya. Walaupun kita ngerasa salah jurusan atau sebagainya, itu nggak perlu dipikirin, cukup kita pikirin aja. Kita cari tempat kesukaan kita di bidang itu. Iya benar. Kalau kita nemu satu bidang yang kita sukai, cukup bertahan dulu di situ. Siapa tahu kan nanti kita nyaman. Dan ya, betul, alhamdulillah kan sampai sekarang kita tetap bertahan. Iya. Oke, bicara soal prestasi nih Mas. Kita kan tema kita kan berkaitan dengan prestasi Mas Rian juga. Boleh nih di sharing-sharing ke teman semua. Prestasi apa yang udah Mas Rian raih sejauh ini? Oke, untuk prestasi ini mau prestasi yang di waktu dari sekolah atau mau perkuliahan aja dulu ini? Boleh semuanya sih. Yang mana yang mau diungkapin? Oke, mungkin saya jelasin, saya bilang ke prestasi yang selama ini perkuliahan ya. Yang pertama itu di tahun 2022 kemarin, itu saya meraih juara 2 kategori folk song, mengikuti kompetisi paduan suara tingkat nasional, meraih gold medal dan masuk babak Grand Prix. Dan kedua itu di tahun ini saya sedang menggelar Putra Kebudayaan Provinsi Bengkulu tahun 2023 dan terakhir kemarin di bulan Juli saya mengikuti kompetisi paduan suara lagi tingkat internasional. Alhamdulillah mendapatkan juara 3 dan dapat gold medal juga. Wow. Dan itu di Bali pada tanggal 25 Juli sampai dengan 30 Juli kompetisinya. Wow, keren sih. Ada tingkat nasional tadi sama tingkat internasional. Iya, betul. Dan juga berarti saya sekarang ini bicara sama salah satu duta kebudayaan Bengkulu ya? Putra Kebudayaan lebih tepatnya. Oke. Tadi masuk internasional di perlombaan di Bali. Iya. Boleh nih Mas ceritain gimana sih ceritanya sampai dapet info perlombaan di sana? Itu kan Masya Allah banget tuh, keren banget. Bisa ikut ke Bali sekaligus bisa ngeraih juara 3. Itu gimana ceritanya Mas? Oke, awalnya itu kami sekarang kan untuk informasi itu mudah kita dapatkan melalui media sosial. Nah, kami mendapatkan informasi itu melalui media sosial yang awalnya kami mencari informasi lomba dan dapatlah kami 3 opsi lomba. Yang pertama itu ada di luar negeri, itu di Singapura, dan ada di Bali, dan yang terakhir ada di Bandung. Wow. Nah, betapa
kami berpikir dan kesepakatan bersama, jadi kami memilih untuk mengikuti kompetisi di bulan Juli yaitu di Bali. Oke, tadi pilihannya ada ke Singapura juga. Iya betul. Itu kan keren banget tuh. Orang mungkin berpikirnya, saya mau ke Singapura aja nih, nggak mau di dalam Indonesia dulu. Kira-kira kenapa kemarin milihnya di Bali? Kenapa nggak di Singapura? Apakah ada pertimbangan dana atau yang lain, Mas? Iya, untuk pertimbangan dana itu pasti ya jelasnya. Karena maka dari itu kami berpikir itu memikirkan yang paling utama pasti itu dana. Karena dari Bali pun sendiri kami itu selain dari mendapatkan uang dari universitas, karena kami kan juga membawa nama universitas. Nah, jadi itu kami juga menyumbang pribadi. Jadi kalau ke Singapura memikirkan dana untuk menyumbang pribadinya itu lebih besar. Takutnya teman-teman itu ya mungkin ada yang bisa, tapi kan kita juga memahami juga teman-teman yang belum bisa untuk membayar itu ya. Jadi kami lebih memilih ke Bali karena posisinya memang dana-dananya bisa dan pas untuk lengkap gitu untuk kompetisi. Jadi di sana kami memilih sesuai dengan kesepakatan bersama dan memilih di Bali. Oke, berarti ajang perlombaan itu nggak individu ya, Mas? Bareng teman-temannya tadi. Iya. Itu kalau boleh tahu teman-temannya itu mungkin dari luar universitas kah atau tetap di lingkup Unip atau satu fakultas? Kalau karena itu kami di Universitas Bengkulu membawa nama Universitas Bengkulu, jadi kami semua itu mahasiswa aktif Universitas Bengkulu, tapi beda-beda fakultas dan beda-beda jurusan, tapi tetap satu universitas. Oke, bicarakan tentang dana tadi. Berarti Mas sama teman-teman itu kan mau nyiapin dana segala macam itu Iya. tadi kan. Terus itu juga butuh waktu. Iya. Apakah Mas Rian pernah ngerasa bentrok sama waktu perkuliahan dan itu gimana sih cara Mas Rian memanajemen waktunya antara fokus ikut perlombaan tadi atau fokus kuliah atau mungkin waktunya itu pas liburan, Mas? Baik, cerita lagi sedikit. Boleh. Kami itu latihan menyiapkan kompetisi itu kurang lebih 6 bulan. Wow. 6 bulan menyiapkan kompetisi dan di 4 bulan pertama, itu 4 bulan dalam waktu jangka 4 bulan, kami latihan seperti biasa yang disesuaikan jadwal, yaitu di setiap minggunya itu ada 2 kali, seminggu 2 kali latihan. Dan setelah 2 bulannya lagi mau berangkat, itu kami gencar untuk setiap hari latihan. Jadi untuk latihan ini kami udah juga memikirkan bagaimana apakah mengganggu perkuliahan atau tidak. Jadi untuk latihan kami tidak mengganggu perkuliahan karena kami latihan itu di sekitar jam 6 sore sampai dengan malam. Nah, jadi kalau di sore hari itu kan sudah nggak ada aktivitas perkuliahan lagi, Mbak ya. Jadi kita udah free lah, maksudnya tinggal tugas-tugas kuliah mungkin. Iya. Jadi bebas. udah pulang kuliah setiap hari yang langsung latihan. Nah, jadi kalau untuk waktu liburnya mungkin nggak ada juga karena hari Sabtu dan Minggu itu waktunya kami untuk mencari dana, seperti kami apakah kami halnya ngamen, kami aksi dana ke gereja, kami jualan gitu. Jadi hari Sabtu Minggu pun itu hari libur, hari weekend untuk mereka quality time bersama keluarganya, tapi ya mau gimana lagi dengan kami juga harus berkomitmen untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi ya harus sama-sama untuk mencari dana demi tercapainya itu mau ke Bali. Oh benar. Suara dari umur berapa gitu sampai sekarang ini ternyata masih mendalami bakat itu? Oh baiklah, untuk saya meminati tarik suara itu awalnya di waktu saya SD, waktu saya kecil sampai dengan SMP itu saya sering nyanyi di rumah gitu, nyanyi biasa lah kayak nyanyi atau di toilet gitu kan. Jadi tuh dapat komenan nih dari keluarga, nah katanya suaranya bagus nih katanya. Terus ini keturunan dari ayah saya gitu. Jadi di situ saya mencoba, saya belum percaya sih sama diri saya sendiri gitu. Apa iya gitu suara saya bagus gitu kan. Jadi itu makanya
saya nyanyi seperti biasa lah, nyanyi biasa aja dulu gitu. Waktu di SMA saya mencoba hal baru, saya ingin mencoba hal baru. Saya mau saya disuruh guru saya untuk nyanyi di depan kelas. Nah, saya nyanyi nih di depan teman-teman kelas SMA saya, dan saya dapat apresiasi dari teman-teman, katanya bagus. Dan di situ di waktu SMA, dan saya juga mencari-cari apakah ada info lomba gitu, lomba nyanyi atau lomba solo song gitu kan. Jadi saya mau mencoba nih. Saya awalnya takut untuk mencoba, tapi kalau saya nggak coba mungkin nggak Kapan bakalan lagi tahu gitu? ya. Jadi saya coba, saya ikut yang awalnya pasti deg-degan ya. Awalnya deg-degan, saya ikut lomba walaupun hasilnya kurang memuaskan. Nah, di situ saya mulai menemukan bahwa hobi saya ini bernyanyi, dan saya memiliki kesukaan saya mendengarkan lagu, dan saya hobi di bernyanyi. Jadi makanya mungkin saya suka dari tarik suara gitu. Makanya saya ikut paduan suara dan ikut lomba-lomba nyanyi, maka dari itu. Oke, berarti emang dari kecil banget ya Mas, Iya. sampai kuliah ini. Sampai sekarang. Dan itu sudah banyak pengalamannya pasti ya, udah ikut lomba sana sini. Mungkin Alhamdulillah. pernah nggak ketemu sama orang-orang hebat? Mungkin boleh di-spill nih, udah ketemu siapa aja? Atau siapa role model Mas Rian? Boleh diceritain? Udah ketemu atau belum? Oh, kalau untuk role model, kalau untuk ketemu artis itu pernah kayak konser atau gitu kan. Itu kayak kotak itu udah. Terus Wow. lupa sih, banyak lupa. Dan role model saya sekarang ini ada 2. Satu itu Mbak Najwa Shihab, dan yang kedua itu Agnes Monica. Mbak Agnes. Ya. Dan cuman 2 itu sih yang role model saya sekarang. Oke. Role modelnya ada 2 tadi ya. Iya, benar. Mbak Agnes itu mungkin yang emang berhubungan sama hobinya Mas Rian menyanyi, dan juga tadi ada Mbak Najwa. Kita Iya. nggak asing lagi ya sama 2 orang besar ini. Iya, betul. Hobinya kan di musik nih Mas. Sedangkan prodi Mas sekarang itu jurnalis. Mungkin agak jauh perbedaan antara keduanya. Itu boleh nih di-spill Mas, gimana rencananya di masa depan nanti? Mau fokus di prodi jurnalistika, atau mau mendalami bakat Mas Rian, atau mau di-balance keduanya? Kemauan saya di balance keduanya. Walaupun saya tapi saya tetap ke apa yang saya ambil sekarang di perkuliahan, yaitu jurnalistik. Dan saya jadikan suatu bakat ini, suatu hobi saya ini suatu sampingan saya. Sampingan. Jadi selagi misalnya nanti ataupun di dalam dunia pekerjaan itu misalnya membutuhkan apa dari itu yang pas untuk di posisi saya, maka jika dibutuhkan saya siap gitu. Nah, saya pernah gitu. Jadi saya saja yang menghibur gitu. Saya siap diposisikan gitu. Jadi antara keduanya tuh jadi balance kan, antara kita di kerja juga, kita bisa juga siap hobi diposisikan di mana ya, di tempat hobi kita itu tadi, karena kita sudah pernah ya, sudah ada pengalaman. Jadi ya makanya mauan saya itu harusnya bisa di balance. Jadi karena nggak bisa juga kita ngehilangin hobi kita, karena kalau waktu jenuh itu kita bad mood gitu misalnya, itu karena saya membalikin mood itu dengan bernyanyi dengan hobi tadi. Itu karena gak bisa juga untuk menghilangkan, walaupun jadi harus keduanya itu harus balance antara pendidikan saya sama dengan hobi saya itu. Oke, mungkin kita kembali lagi sama tema kita. Tema kita itu tadi kan kuliah prioritas prestasi tanpa batas. Nah, seberapa penting pendidikan kuliah bagi Mas Rian, dan seberapa penting untuk prestasi itu tadi? Oke, keduanya sama-sama penting. Iya. Yang pertama, kita penting dulu ke perkuliahan. Ya, karena di perkuliahan dulu. Yang awalnya saya juga kosong, saya awal masuk Universitas Bengkulu memang belum membawa apapun, dan itu
makanya dari kita kan sudah masuk di dalam dunia perkuliahan. Jadi tidak salahnya untuk kita tuh untuk mencoba hal-hal baru yang belum kita coba. Jadi kita tuh nggak harus takut kok, nggak harus takut salah. Kita emang harus mencoba semua gitu. Jadi Bener. em, apapun yang belum kita pernah coba waktu dulu, kita harus coba. Apapun itu hasilnya nantilah kita pikirkan. Jadi yang penting kita harus coba dulu. Jadi makanya untuk perkuliahan itu pun eh, saya menurut saya itu sudah penting dulu, dan makanya tadi kan saya di perkuliahan ini mengikuti sebuah kegiatan dan seperti perlombaan. Jadi kan kita tuh Mbak ada nih yang namanya Mbak misalnya Mbak berpotensi nih di bidang Seni juga. akademik, tapi tidak berbidang non akademik. Langsung saya berpotensi di non akademik, tapi saya kurang dalam akademik. Makanya kita tuh harus coba segala hal, makanya di akademik atau non akademik, walaupun kita memang kurang dalam posisi itu, tapi nggak ada salahnya kan kita mencoba kan. Jadi entah ada jalan sebenarnya untuk memupuk sebuah tanaman dan menjadi kemekaran, menjadi bunga, menjadi Bener, mekar gitu. Makanya kuliah teruskan prestasi ada juga, itu udah plus untuk kedepannya menurut saya. Oke, dari pengalaman Mas Rian itu kan udah Masya Allah banget kan, udah berhasil juara juga di ajang perlombaan internasional dan nasional. Itu kira-kira ada nggak dampaknya di perkuliahan Mas Rian? Pernah nggak ngerasa kalau perlombaan itu menghambat Mas di jam perkuliahan atau justru mungkin membantu perkuliahannya? Kalau untuk menghambat, itu paling mungkin menghambat pekerjaan tugas saja. Kalau untuk menghambat kuliah, tadi kan sudah saya ceritakan bahwa kalau untuk menyalurkan hobi itu saya di luar kuliah. Yang penting apa tujuan kita masuk di universitas ini dulu? Tujuan kita masuk Universitas Bengkulu ini apa? Kita mau kuliah dulu. Nah, barulah hobi itu jadi kesampingan dan tidak harus mengganggu, tapi kita juga harus dapat efek baiknya. Nah, itulah dari berbagai suatu efek yang kita dapatkan, itu akan lebih baik ke depannya. Oke, Mas Rian ini kan sebagai mahasiswa nih, dan tadi katanya udah semester 5 ya berarti. Iya, betul. Seandainya nih, ada lagi nanti Mas Rian dapat info perlombaan lagi, dan ini perlombaan yang besar, mungkin bisa aja kan lebih besar dari yang sebelumnya. Iya. Dan mungkin juga Mas untuk mengikuti itu tuh nggak ada hambatannya, maksudnya lancar gitu. Nah, bisa aja Mas Rian ikut itu dengan nggak ada kendala sama sekali. Sedangkan kita udah semester 5 dan emang terbilang udah masuk masa-masa sibuknya. Itu kira-kira Mas Rian milih fokus kuliah dulu atau lanjut ikut perlombaan tadi? Oke, kalau misalnya mau ikut perlombaan lagi Iya, ya di seandainya. saat semester tinggi gitu. Iya, benar. Saya mau ikut perlombaan lagi, bahkan tahun depan gitu ya. Mau pengen lagi gitu. Jadi walaupun tahun depan sebenarnya udah masuk Udah semester masuk berapa ya, semester tinggi gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya orang tua juga nyuruh jedain dulu karena harus fokus kuliah dulu. Makanya itu dari orang tua juga bilang kan, kalau ke Bali ini udah ke Bali, kamu harus fokus kuliah dulu nih katanya. Jadi tapi karena saya ini orangnya, kalau saya suka Gas. kalau saya kesukaan saya itu nggak boleh dilarang. Jadi saya ini ya melawan lah artinya, melawan. Jadi walaupun memang nantinya saya tapi melihat kondisi saya juga dulu, kalau itu pun menurut saya tidak bisa ditinggalkan untuk perkuliahan saya dengan rendah hati dulu untuk tidak mengikuti suatu perlombaan kompetisi. Tapi jika itu saya bisa mengatur waktu saya dan mengatur memanage itu semua,
kemungkinan saya akan mengikuti kembali, dan itu pun eh, walaupun nanti kita bakalan menghadapi dulu nih dari orang tua kan. Jadi Oh iya. bagaimana jawaban dari orang kita mendapatkan restu dulu dari orang tua juga. Tapi nah, kalau orang tua nggak ngerestuin kita ikut kompetisi dulu, kita harus fokus kuliah dulu, ya kita juga harus rendah hati lagi untuk tidak mengikuti perlombaan itu. Jadi kita kalau bisa tuh mendapatkan restu orang tua. Restu orang tua itu dulu. penting. Oke, kita tahu ya Mas Rian ini adalah sosok yang udah terbilang ada pengalaman ya. Alhamdulillah juga udah berhasil di beberapa ajang perlombaan. Dan itu mungkin bagi setiap orang pasti ada masa terpuruknya kan. Mungkin ini agak sensitif ya Mas. Pernah gak sih ngerasa kecewa sama kemampuan diri sendiri atau pas tampil gitu nah ngerasa rendah pas lihat lawan kita gitu? Pernah gak ngerasa kecewa atau insecure tadi? Untuk kecewa itu pasti ada setiap orang, mengikuti setiap individu. Perlombaan tersebut. Tapi kekecewaan itu tidak membuat saya untuk pantang menyerah. Kekecewaan itu anggap saja evaluasi diri kita. Saya pernah kecewa kok, sering banget malah. Bahkan kita kecewa, kita nggak menampilkan yang terbaik. Kita kecewa, kita salah gerakan. Kita kecewa, kita salah lirik. Saya kecewa dalam salah ngambil nada. Itu semua kecewa, hal kecil menurut teman-teman. Tapi dari yang kita laksanain itu udah kecewa hal yang sangat besar. Nah, seperti kejadian di kompetisi di Bali kemarin, nah itu kami sangat kecewa karena ada sesuatu permasalahan di panggung. Akan tetapi hal itu tidak menghambat kami untuk mendapatkan gold medal dan mendapatkan meraih juara 3 itu. Dan alhamdulillah, dan kami terharu dan terkejut gitu. Dan bahkan kami berpikir negatif nggak bakalan dapat, dan ternyata alhamdulillah masih dikasih rezeki dan dapat. Makanya itu tadi, kekecewaan itu jangan dijadikan sebagai hanya sebagai aku kecewa dengan hasil, aku nggak mau lagi ikut, aku udahlah, aku mau cari yang baru lagi. jangan gitu dong. Kita harus berani dan kita harus ngambil permasalahan kita itu apa, dan kesalahan kita itu apa, dan kita harus benari di next di kesempatan selanjutnya. Kayak kepo juga nih sebenarnya, Mas Rian ada ketakutannya sendiri nggak sih mungkin dalam masa depan nanti? Apakah ada ketakutannya, atau kalau Mas Rian bersedia ngungkapin, ada nggak kira-kira ketakutan terbesarnya? Untuk ketakutan terbesar, kalau ketakutan terbesar itu cuman satu sih. Ketakutan saya itu mungkin semua orang teman-teman semuanya takut pada ketakutan ini. Termasuk saya. Ya, ketakutan terbesar itu kematian ya. Weh, berat kalau ngomongin itu mah. Bahasnya berat ngomong kematian. Kenapa? Karena menurut saya kita kan memang belum tahu nih besok kita ngapain. Bener. Siang juga kita sore, nanti malam ngapain. Jadi hal yang kita belum expose banyak, yang kita ingin wishlist namanya ya. Wishlist kita banyak, tapi kita sudah duluan gitu. Jadi kayak itu sebuah ketakutan yang besar menurut saya, karena kita di sekarang ini kita mau mencoba segala hal yang orang yang pernah coba, kita harus coba juga gitu kan. Jadi tuh kalau saya, tapi namanya juga takdir, kita nggak bisa ngomongnya lagi. Oke,
Makasih ya Mas mungkin udah bersedia ngungkapin ketakutan tadi. Karena sebenarnya pertanyaan ini bagi saya itu agak sensitif ya, agak pribadi juga. Karena setiap Iya, orang mungkin ada ketakutannya sendiri. iya, Saya ada pun juga ketakutan ada besar dan ketakutan. ketakutan Iya kecil. bener. Oke, cara Mas Rian untuk tetap produktif nih, entah produktif di fokus ke prestasi tadi sama produktif di perkuliahan. Kan Mas Rian juga mungkin ikut organisasi ya. Iya benar, saya Nah, ikut organisasi. itu gimana caranya tips dari Mas Rian sendiri untuk tetap produktif ala Mas Rian sendiri? Oke, untuk ala saya sendiri, dahuluin yang terpenting dulu. Oke. Dan Benar. saya mempunyai tips juga buat teman-teman. Yang pertama itu kenali dulu diri Anda, siapa Anda sebenarnya. Dan yang kedua, ketahui apa kelebihan dan kekurangan Anda sendiri. Dan yang ketiga, itu Anda harus tahu apa hobi Anda. Nah, masalah produktif antara perkuliahan dan eh, prestasi saya, dan itu kita dahuluin yang penting dulu ya Mbak ya. Kita penting itu perkuliahan emang. Di satu sisi kita memang jenuh. Mengisi kejenuhan dengan hal yang lain. Maka dari itu untuk produktif itu sendiri emang sulit sebenarnya untuk diri sendiri. Saya pun sebenarnya masih ngerasa apakah saya ini sudah produktif atau belum gitu. Jadi teman-teman harus tahu juga yang mana yang lebih penting terlebih dahulu. Tapi jikalau memang hal itu memang bisa tidak ditinggalkan, kalian ya tetap harus menerima resikonya. Kita emang harus menerima resikonya. Saya pun juga dalam hal ini ada risiko yang saya harus terima gitu. Jadi untuk satu tips aja untuk lebih produktif, kalian yang lebih penting yang terlebih dahulu, letakin dulu yang mana yang lebih terdahulu, baru yang kedua. Asal sama-sama nanti dapat yang terbaik. Maksudnya dapat efek yang lebih baik, buat efek positif lah buat kalian gitu. Jangan ambil yang dapat efeknya negatif. Kalau efek negatifnya ya kita harus tinggalkan gitu, Mak. Oke, dari jawaban Mas Rian tadi kan itu mungkin sedikit gambaran rencana kita untuk ngambil langkah ke depannya gitu nah ya. Pernah nggak sih Mas ngerasa ada hambatan, ada kendala gitu nah dalam Mas melakukan rencana itu tadi, dalam melakukan step-step itu tadi? Misal mungkin pernah terhambat sama restu orang tua atau dukungan orang-orang sekitar atau kendala lain? Oke. Untuk hambatan itu ada ya, hambatan saya seperti dalam perkataan mungkin kan, dalam hambatan dana mungkin ya. Hambatan perkataan orang tua ya ada. Dia selalu memikirkan saya bagaimana tentang perkuliahan, karena orang tua saya sangat sensitif kalau untuk perkuliahan. Jadi saya juga memikirkan itu, bagaimana untuk orang tua tidak selalu memikir kalau saya mengikuti ini, saya bakalan menghambat perkuliahan saya. Nah, di situ saya harus bisa ngeyakinin orang tua saya. Jadi kalau orang tua saya sudah yakin, maka hambatan pertama sudah hilang gitu. Jadi kita lanjut ke hambatan kedua dari teman-teman gitu kan. Adapun dari hujatan teman-teman malah gitu. Wow. Dari hujatan netizen yang gimana gitu, walaupun yang saya terima-terima aja, nggak pun saya masukin ke dalam hati, yang ada pun yang dia positifnya saya ambil dan saya jadikan evaluasi, dan yang negatifnya ya saya buang aja gitu. Oke, luar biasa ya berarti perjalanan Mas Rian ini. Padahal baru kuliah ya. Usia berapa sekarang Mas kalau boleh tahu? Sekarang Usia berapa? usia 20 tahun. Oh, masih muda. Oke. Dari percakapan kita tadi ini Mas terakhir. Mungkin ini termasuk untuk saya sendiri sih closing statementnya. Ini closing statementnya boleh ke arah pesan untuk mahasiswa atau orang-orang atau termasuk saya sendiri. Itu tiap
kita atau orang-orang banyak itu mau nyoba perlombaan tadi ataupun mau ikut hal yang mencoba dia untuk tidak diam di tempat ibaratnya ya. Tapi kita itu kayak ngerasa minder duluan, ngerasa mundur duluan karena kita tuh melihat lawan kita ini wah banget gitu nah. Jadi kita ngerasa kecil dan kita itu udah ngerasa sia-sia duluan untuk ikut itu. Jadi itu tadi Mas, walaupun niat kita mau ikut tapi Takut. udah lihat orang-orang lawan kita tadi itu luar biasa banget, itu bikin kita insecure lah, itu bikin kita takut duluan lah. Sehingga akhirnya kita tuh mundur sendiri, mundur duluan. Ataupun kalau ikut itu dari saya sendiri ya Mas, kita ikut tapi karena melihat itu tadi lawan kita, kami tuh kayak nggak niat gitu, kayak setengah-setengah melaksanakan itu karena Nggak udah percaya minder duluan diri. ya, nggak percaya diri. Jadi kami tuh ngerasa udahlah ngapain gitu nah, pasti ujung-ujungnya kalah gitu. Jadi kayak ngerasa kalah sendiri sih Mas. Itu closing statement Mas Rian untuk orang-orang mahasiswa termasuk saya sendiri apa kira-kira? Oke. Yang pertama kita terapkan dulu cara untuk percaya diri kita. Percaya diri. Yang pertama itu kita berdoa dulu untuk semoga dilancarkan. Terus yang kedua itu jangan berpikir bahwa orang tersebut musuh. Jadi berpikirlah positive thinking aja. Dan yang ketiga itu lakukan hal yang kita sukai dan yang kita juga bergabung dalam kegiatan sosial dan kita juga harus lengkapi kekurangan dan mengevaluasi kesalahan. Jadi untuk tips teman-teman yang selalu minder, takut, Udah takut duluan. udah takut duluan ngelihat Lawan kita. lawan, padahal lawan belum ngapa-ngapain loh. Lawan belum ngapa-ngapain kita udah takut gitu. Melihat mungkin karena melihat kostumnya atau gimana gitu. Jadi menurut kami juga sedikit cerita dulu sebelum closing nih. Ya, boleh. Ke waktu di Bali kemarin itu juga kami juga sempat berpikir seperti itu juga bahwa mereka sudah latihan dan mereka latihan di sekitaran perlombaan itu kami mendengar wow keren, mereka suaranya bagus ya, mereka gerakannya bagus ya, dan kita berpikir aduh banyak banget nih saingan malah, terus tuh jadi kita berpikir tuh udah negatif duluan, padahal kita nggak boleh seperti itu, kita harus nggak boleh seperti itu. Kalau untuk mau berkompetisi kita seharusnya nggak boleh seperti itu, karena kalian harus terapkan aja ATM. Misalnya kalian sebelum tampil kalian melihat itu bagus, kalian amati, kalian tiru, kalian modifikasi, kalian atau sebelum dia sebelumnya baiknya kalian ATM aja itu kalian terapkan, maka kepercayaan diri kalian itu akan timbul sendirinya dan kalian tidak akan merasa minder. Itu karena minder itu hal yang sangat fatal menurut saya. Karena orang belum tentu dinilai Mbak menilai saya seperti ini. Orang menilai saya beda lagi. Makanya banyak penilaian nantinya yang akan kita belum bisa nebaknya ya itu. Ya, makanya dari itu seperti kami yang kemarin perlombaan terdapat suatu kesalahan di panggung, tapi itu tadi yang saya bilang kan. Makanya untuk teman-teman semuanya gak usah minder, kalian harus percaya diri pada diri kalian bahwa kalian itu sebenarnya bisa loh. Percaya pada diri sendiri. Baru nanti kalau kalian percaya diri sendiri dan kalian dapat hasilnya yang baik, hasilnya udah dapat, itu nanti kalian bakalan seneng sendiri kok. Bakalan ngerasain efek dari yang kalian dapatkan itu, yang kalian usahain. Oke, tuh ya teman-teman semua, mungkin sebenarnya itu kebanyakan orang itu bukannya nggak mau ikut ajang perlombaan tadi, cuman itu tadi ya, kita semua itu ngerasa udah kalah duluan, udah minder duluan. Nah itu tadi teman-teman sedikit kata-kata motivasi atau kata-kata dukungan dari Mas Rian. Mbak, mungkin saya juga ada suatu tambahan sedikit untuk teman-teman quotes lah, ada Ya,
boleh. Untuk teman-teman semuanya jangan takut untuk terus maju. Kalau Anda takut, kapan Anda akan maju? Karena kesuksesan ada pada diri Anda sendiri. Setiap orang memiliki cara bagaimana untuk tetap menemukan jalan terbaiknya. Jadi kalian semua mempunyai jati diri yang harus kalian timbulkan. Jangan tergantung dengan orang lain. Oke, bener sih. Sebenarnya mungkin yang lain itu juga tahu obatnya, tahu caranya. Tapi kadang mereka juga menolak paham sama itu semua. Iya. Dan kadang juga mereka mudah lupa sama kata-kata motivasi seperti itu. Iya. Dan pun saya di sini juga termasuk, saya juga kembali diingatkan oleh kata-kata itu tadi. Jadi, walaupun kita ngerasa kita ini bukan apa-apa, kita udah ngerasa kalah duluan sama orang, sama kayak ngerasa kita tuh banyak kekurangannya, tapi sebenarnya kita itu udah Udah ada balik lagi ke seni tadi ya. Iya. Kita tuh sebenarnya ada udah ada bijihnya, ya, udah ada benihnya, seninya di benihnya. dalam diri kita sendiri. Cuman kita yang kadang nggak sadar, kita juga Iya. nggak tahu kita ini sebenarnya potensinya ke arah mana sih. Jadi emang mungkin syaratnya tadi juga ini ya Mas, kita harus coba dulu di sini, di situ, dan yang Iya. mana yang berhasil kita kembangkan itu. Iya, betul sekali itu, Mbak. Oke, mungkin terima kasih ya Mas Rian udah mau datang di podcast Juber Kreasi. Ya, sama-sama Mbak. Saya juga berterima kasih sudah diundang ke sini. Semoga Juber Kreasi selanjutnya sukses Amin. dan selalu berkarya Amin. dan berhasil lah pokoknya. Yang doa yang terbaik untuk Juber Kreasi. Mungkin nanti kalau Juber Kreasi itu berkembang ya nanti Mas, mungkin nanti seandainya ya tahun ke-2 tahun ke Iya. depan atau 3 tahun ke depan atau udah lama nanti mungkin aja Mas Rian diundang lagi kan dalam Amin, wujud amin. Mas Rian yang baru gitu nah. Mungkin Boleh, nanti boleh. udah ada gelar kan atau Amin, pokoknya amin. udah ada pengalaman baru. Amin ya Amin, Mas. amin. Oke, mungkin itu ya teman-teman dari tema kita tadi, kuliah prioritas raih prestasi tanpa batas. Itu dari perwujudan tema kita itu sudah diwujudkan sama narasumber kita kali ini, itu pun dari S1 Jurnalistik. Iya, benar. Semoga itu memotivasi teman-teman semua, termasuk khususnya ya prodi jurnalistik itu sendiri, termasuk juga mahasiswa baru. Oke, sampai jumpa di podcast Juber Kreasi selanjutnya. Sampai jumpa.